kritisnya ya, orang tua yang sekarang keluhan-keluhan orang tua yang nyampe ke saya. Kemudian kita di sini ada 13 ekskul. Ya, 13 ekskul. Nah, ekskul itu kan ada pernah mengikuti kegiatan suatu lomba. Anak orang tua tersebut ya, karena mungkin ditelepon HP-nya nggak aktif atau gimana, dia telepon lah ke salah satu guru atau ke wali kelas lah, ditanya, aduh saya nggak tahu ya bu, tuh wali kelas nggak tahu, coba tanya sama pembina ekskulnya, kirimlah nomor pembina ekskulnya. Ditelepon pembina ekskulnya, ekskulnya pun ditanya nggak tahu. Gimana ceritanya? Kalau terjadi apa-apa sama anak itu di luar gimana tuh? Ayo, Bapak Ibu jabatan pembina ekskul itu kan ada poinnya, ada apanya mis? Jamnya. Kan dapat jam tambahannya. Makanya Bapak Ibu karena kurang jam dikasihlah tugas tambahan itu pembina ekskul. Jangan sampai kalau ada kegiatan ekskul ya, ditanya sama orang tua, ditelepon sama orang tua, jangan sampai jawab nggak tahu. Berarti kan lepas tangan. Anak disuruh latihan atau disuruh ikut lomba, tapi kita sendiri sebagai pembinanya nggak tahu. Lombanya di mana, pulangnya jam berapa. Gitu ya. Kemudian kita kan sudah tahu nih, sudah paham bahwa kita ada yang namanya jam ke 0. Ya guys ya. Ada jam ke 0, yaitu jam 6.30 sampai jam 7. Kita sudah buat jadwal menyambut siswa, jadwal piket guru. Bapak Ibu sudah tahu belum jadwalnya setiap harinya? Bukan setiap harinya ya, kan cuma seminggu sekali ya. Sama kayak anak-anak piket di kelas, cuma seminggu sekali. Maunya saya, tolonglah yang dapat jadwal piket datangnya agak lebih pagi, ya kan? Nah, ada yang nyambut, ada yang lepas. Itu kan sudah dibuat jadwalnya sama Miss. Buat apa kalau sudah dibuat nggak dipakai? Ngapain buat kalau nggak dipakai? Sering kali saya datang jam 6.15, jam 6.20 belum ada yang nyambut siswa. Makanya mulai dari kemarin Senin saya sengaja foto tuh, saya kirim di grup. Hari Senin tanggal sekian yang nyambut cuma 1 orang jam sekian. Tadi juga yang nyambut cuma 2 orang. Padahal kan guru piket 3 ditambah yang nyambut TU atau guru ini 5 semuanya guys ya. Kurang lebih 6 tuh. Masih cuma 1 atau 2. Taruhlah kemarin Bu Heni sama Pak Miftah ngawas. Ya kan waktu hari Senin Selasa tuh. Yang lainnya ini saya lihatin begitu terus. Kan cuma seminggu sekali Bapak Ibu. Gimana kita mau ngasih tahu anak piket di piket di kelas? Orang gurunya aja disuruh piket nggak mau. Ya kan? Iya, gurunya aja suruh datang piket, suruh nyambut siswa, kan piket itu seminggu sekali.
Datangnya agak pagi, lebih pagi datangnya dari hari biasanya. Ini enggak, cuma 1, 2, gimana siswa mau hormat sama kita, gimana siswa mau matuhi omongan kita. Orang gurunya aja yang dikasih tugas seperti itu nggak melaksanakan. Coba deh, hari ini kita bikin kesepakatan, ya, kita bikin aturan. Mungkin karena aturan itu hanya datang dari saya, mungkin Bapak itu kan keputusan hanya dari kepala sekolah, hanya dari PKS. Sekarang saya mau ajak perundingan nih sama teman-teman semua, sama Bapak Ibu. Maunya gimana sih? Dari mulai menyambut siswa, kemudian siswa hadir, ya kan? Siswa berpakaiannya, itu kan kalau ada yang nyambut, itu kan kita bisa lihat, oh iya nih siswa ini rambutnya gondrong, kan sambil nyambut sambil kita bisa kasih tahu, nah rambut kamu gondrong, potong ya besok, tuh kan bisa begitu tuh kalau ada yang nyambut. Tapi kalau nggak ada yang nyambut kan, anak pakai bajunya apa, celananya ada yang kantongnya di samping aja, samping apa, kalau setiap hari pakai celana hitam tuh ya, nah Pak ada yang pakai celana gulung, kartu ya, dia yang kantongnya di samping, itu kan diem aja. Tapi kalau kita sudah lihat dari pas anak masuk gerbang, kita sudah lihat kan kita bisa kasih pengertian. Anak yang make upnya berlebihan, make upnya lebih dari Bu Diana, Bu Diana. Iya tuh, Bu Diana aja nggak pakai make up. Ini lebih, ya kan? Melebihin gurunya anak tuh make upnya. Nah orang tuanya tuh ngomong, Pak, kalau memangnya anak-anak seperti itu tegur, omelin, marahin. Ini kayaknya ada pembiaran di 17 tuh, sampai dia ngomongin begitu tuh sama orang tua. Kan malu saya. Nggak enak saya dia ngomong gitu, masa saya diajarin. Ini ada pembiaran nih di 17. Seragamnya juga ngasal, istilahnya nggak dimasukin. Terus rambutnya pada gondrong, sepatunya juga ada yang pakai sendal katanya. Waduh, habis saya kemarin diteliti. Nah coba deh, Bapak, Ibu, guru, TU, kemudian OB, security-nya mana? Hah? Security juga. Ayo kita sama-sama bikin aturan, ya. Saya sih sudah punya pegangan, ya sudah punya pegangan, tata tertib, aturan segala macam. Cuma kalau datangnya hanya dari saya khawatirnya nggak nyaman di Bapak Ibu gitu. Kan di PMM juga ada yang namanya aturan kesepakatan kelas kalau nggak salah. Aturan kesepakatan Bapak Ibu guru, ya, pendidik dan tenaga kependidikan itu juga ada. Nah sekarang coba deh kita bikin sama-sama aturannya, dari mulai menyangkut siswa, ya, kemudian pelaksanaan PTM seperti apa setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Ini setiap PTM Selasa, Rabu, Kamis, yang turun hanya Pak Hairul, Pak Ai, Pak Hairul, Pak Ai, sehingga materinya kehabisan materi. Nggak ada materi yang disampaikan. Akhirnya hafalan lagi. Yang harusnya menyampaikan fikih, ya, akidah, akhlak,
ya kan, atau tausiah. Akhirnya hafalan lagi, doa lagi. Coba bikin materi, ya, bikin materi misalkan bulan Mei, bulan Mei di minggu pertama hari Selasa, ya, siapa? Ntar hari Rabu siapa? Materinya ini. Materinya banyak loh Bu, tentang anak-anak yang sekarang ini, tentang keagamaan. Sekolah masih udah bawa ke sana. Ya, jadi kita bikin aturan, ya. Mulai siswa datang disambut, siapa yang nyambut. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak melakukan piket, sanksinya apa? Kita bikin mulai dari situ. Kemudian pas pelaksanaan PTM, ya, harus ada jadwal gurunya, ya. Jadwal gurunya, kemudian materi yang disampaikan, ya. Jadi nggak bosan. Anak-anak nggak bosan, yang menyampaikan materinya pun nggak kehabisan materi karena nggak tahu. Kan saya udah sering bilang sama Bapak Ibu nih, Bapak Ibu coba tolong kasih saya masukan, kasih saran. Ini 17 mau dibawa kemana? Apakah mau kayak begini aja terus? Makin lama siswanya makin kurang. Coba Bapak Ibu perhatiin deh, ya. Sekarang siswa kita di bawah 800. Kemarin masih di atas 800. Kemarinnya lagi di atas 850. Sekarang cuma di bawah 800. 700 berapa Bapak enggak? 788 tuh, di bawah 800. Sekolah negeri yang paling lama, ya, dibanding sama 34, 29, kemudian 33, ya, 28, kan 17 paling lama. Itu muridnya kalah Bapak Ibu sama 29, sama 34, ya, 34 kan baru tuh, sama 28. Ini muridnya negeri paling sedikit. Nanti kan kalau muridnya paling sedikit, ya pengaruh ke Bapak Ibu. Jam ngajarnya pasti kurang. Kalau kelasnya rombelnya kurang, jam ngajar Bapak Ibu kurang. Itu semua akan saling berkaitan. Kalau jam mengajar kurang, otomatis infogenetikanya tidak valid. Infogenetika tidak valid, ya sertifikasinya nggak cair. Kan semua ada imbasnya, semua berkaitan semua. Saya minta masukan sama Bapak Ibu, ya, mulai dari menyambut siswa, kemudian PTM selesai, ya kan, di hari Selasa ada yang namanya korpe, di hari Jumat juga ada yang namanya korpe, ya, asri, sekolah asri. Kemudian PTM itu materinya tolong, ya, yang sudah diberikan tugas nanti menyambut, kemudian PTM ngasih materi, belajar, nggak apa-apa, nggak bisa juga textbook aja, pakai HP, materi cari di ChatGPT banyak, gampang sekarang mah.
Ya, semua kita serba dikasih gampang, kemudahan. Nanti saya kasih lagi satu ilmu. Bapak Ibu pernah buka yang namanya notebook LM nggak? Nggak pernah. Itu dari PDF ya. Dari surat PDF atau dari surat edaran misalkan ya. Ada surat edaran atau ada surat misalkan ada surat Juknis lah misalkan ya. Juknis SPMP bentuknya PDF. Itu hanya dengan 10 menit ya, Bapak Ibu udah bisa bikin PowerPoint dari Juknis PDF tersebut. Kemudian sudah bisa bikin videonya ya, sudah bisa bikin kayak semacam podcastnya tanya jawab tuh di notebook LM. Nanti saya ajarin caranya. Itu udah dikasih ya, sudah di atasnya ChatGPT. Pokoknya sudah di atasnya ChatGPT. Notebook LM ada di Google. Bukan aplikasi, Google punya. Iya, notebook LM. Nanti ada pelatihan kita workshop, nanti ada saya sempat saya sisipkan itu nanti materinya. Kita balik lagi ke sini. Kita cari solusi Bapak Ibu. Kita cari solusi supaya nama 17 tidak dipandang sebelah mata lagi. Bukannya malah sebelah, malah ini mah dua-duanya. Parah kan? Nggak dipandang kalau dua-duanya kan? Malu. Bu Neneng di sini sebagai pencetus, Bu Iyong di sini sebagai pencetus proper 17, Bu Rahayu, ya kan? Yang mau ini kan? Ya Bu Neneng dulu siswa kita banyak kan? Hampir 900, 950, sekarang di bawah 800. Bu Neneng sedih kan? Tuh Bu Iyong. Karena image masyarakat mengenai 17 tuh itu. Yang dulu, padahal itu mah saya tahu itu masih ini lama lah. Saya tahu Bapak Ibu yang sekarang tuh sudah mulai rajin masuk kelas, sudah mulai mau mendampingi anak di dalam kelas. Itu mah waktu zamannya Bu Eni masih jadi kabit. Ya, itu waktu zamannya Bu Eni masih jadi kabit. Cuma karena ya itulah yang namanya kejelekan akan diingat terus. Keburukan orang itu akan selalu diingat terus. Yang jeleknya aja diingat. 17 begini jeleknya doang. Tapi yang bagus-bagusnya enggak. Kita punya 13 ekskul, balik lagi nih ke ekskul. Tapi anak-anak yang dapat juara bukan dari ekskulnya 17. Memanah, ada di 17 memanah. Tapi kan siswa kita ada yang kejuaraan internasional, nasional, memanah di kelas berapa tuh? Masih ada apa dulu? Ada. Tuh. Iya kan? Ada yang pencak silat. Emang ada ekskul pencak silat di sini? Dayung juga tuh. Juara. Ada nggak ekskul dayung di sini? Kan nggak ada. Itu semua dari luar. Cuma yang dihasilkan dari kita nggak ada. Saya pengennya yang dihasilkan dari kita. Buat apa ada ekskul banyak-banyak 13? Tapi nggak ada satupun yang membawa nama baik 17 dari ekskul yang ada di 17. Buat apa? Semua tuh ekskul catur. Catur pun kita nggak ada di sini. Tapi anak kita ada yang menang catur. Malu kan kita jadinya kan sama orang tua. Nggak ada ekskulnya, tapi masih mau loh, istilahnya masih mau orang tua bawa-bawa nama 17. Coba kalau dia isinya, oh ini atas nama pribadi bukan atas nama sekolah, nah kan bisa aja.
namanya ini kejuaraan dia sendiri, dia nggak mau bawa-bawa nama sekolah. Tapi kan ini iya, tapi kan karena orang tuanya mungkin masih memandang karena dia anak SMP 17, dia bawa-bawa tuh nama 17. Saya minta tolong nih sama teman-teman semua, tolong kasih saya masukan. Kita bahas sama-sama ya, biar 17 ini bisa terangkat nama baiknya. Kita adil di atas sudah alhamdulillah ya, sudah mencapai istilahnya sama lah, setara dengan SMP 13, SMP 1 ya, karena kita mau mandiri. SMP 13 pun, SMP 4 pun mau mandiri ya. Ayo kita buktiin bahwa kita bisa meraih adiwiyata mandiri, nggak usah juara dah, lolos aja. Sama kayak kemarin ke tingkat nasional kan kita lolos aja, nggak ada juara, nggak dapet juara maksudnya. Sekolah binaan kita, walaupun saya tahu benar kita nggak ngebina, ayo bina sekali doang datangnya, udah di ujung-ujung, ya, udah di ujung-ujung, udah. Tapi kan mereka menganggap loh, mereka menganggap bahwa kita emang sekolah binaannya mereka gitu, bukan sekolah binaan, apa namanya? Benar ya? Kan mereka sekolah binaan kita apanya dia? Pembinanya, ya kita pembinanya gitu. Mereka masih mau menganggap kita pembinanya, padahal kita ngasih masukan aja ke sono kagak. Masih? Oh masih. Berapa kali? Oh 1 kali tapi full. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ada. Nah, 1 jam. Ya. Alhamdulillah tuh masih diberi kesempatan, walaupun di ujung-ujung mereka mau penilaian kita baru datang di ujung-ujung. Nggak kayak dulu SMP 4 kan ngebina kita dari awal, ngomong kita harus begini, ini yang harus disiapkan, harus begini, harus begono begitu. Kan waktu yang datang tidak tepat Pak. Ya. Bukan salah kita ya bela ya. Iya. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu, ke teman-teman semua. Mau kita bikin kemana, mau kita bawa kemana nih sekolah? Apakah kita mau begini aja di zona nyaman, nggak malu kalau dikatain sama orang tua, ya 17 begitu doang, remen. Padahal saya tahu Bapak Ibu punya kompetensi, apalagi yang muda-muda nih, yang Gen Z ya, yang Gen Z ini, ya, cuma kurang dieksplor gitu, kurang dieksplor, kemudian malu mengutarakan, ya kan? Mau saya jangan malu, ya kan? Kalau punya saran, punya ide, masukan, ya kan, diskusi. Kalau nggak berani datang ke saya langsung, boleh ke Miss Dwi, ke Pak Yani, ke Bu Haji Tuti, ke Pak Yogus. Dan yang senior pun jangan malu nanya sama yang junior. Ini enggak, mentang-mentang senior, gue senior, gue malu nanya sama yang junior. Enggak begitu. Iya, harus ada kolaborasi. Yang namanya ilmu, kita yang paling tua belum tentu paham ilmu yang sekarang. Nanya sama yang menguasai, sama yang paham. Jangan mentang-mentang tua, senior, gengsi nanya. Akhirnya, mandak di situ-situ aja, nggak jalan-jalan. Disuruh cari ide, bingung.
Disuruh cari tanya sesat di jalan. Masih ada nggak tuh tanya? Udah nggak ada sekarang ya. Kan kita nanyain sama Google sekarang mah. Nggak ada nanya sama orang lagi ya. Berarti malu bertanya, tanyalah Google. Nah, malu bertanya, tanyalah ChatGPT. Tanya. Ya, kita buat aturan-aturan nyambut, kemudian PTM, sehabis PTM kita ada yang namanya pembiasaan mapel. Kemudian setelah PTM maunya saya. Kita kalau memang sudah terjadwal, ya udah ini aja sesuai jadwal. Ya. Misalkan jam 06.30 sampai dengan jam 7. Diawali dengan Bapak Ibu guru menyambut. Yuk kita bikin kesepakatan satu-satu. Itu dulu. Maunya kayak gimana nih? Yang menyambut dan yang melepas. Dari yang menyambut dulu deh. Bapak Ibu guru sudah dikasih jadwal piket 3 orang. Kemudian ditambah dengan guru yang menyambut. Berarti jumlahnya ada 6. Ada yang 5, ada yang 6 yang bisa perharinya. Itu setiap minggu, ya setiap hari kan beda. Bisa nggak di dalam hati janji, iya besok saya dapat jadwal piket, saya akan datang agak pagi, lebih awal. Ini anak-anak jam 6 kurang sudah pada sampai loh Bapak Ibu. Udah rame sekarang anak-anak yang sekarang. Semangat datang ke sekolahnya luar biasa. Cuma yang nggak luar biasa ini kitanya. Ayo kita bikin aturan mau seperti apa. Gimana? Ada yang mau ngasih solusi dari yang ini dulu ya? Belum ini masih panjang. Boleh ke ekskul dulu Pak Nasrul. Ke ekskul. Ke ekskul dulu. Boleh. Mau ke ekskul dulu boleh. Silakan. Waktunya Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ekskul dulu guys. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ekskul Pak Nasrul, sebenarnya ekskul itu sebenarnya adalah lumbung prestasi kita harusnya. Ya. Tapi yang kita tahu dari mayoritas ekskul itu ternyata jarang prestasi Pak. Kalaupun ada prestasi cuma sekedar tropeo, sekedar lomba-lomba yang ya cuma 4 peserta, dari 4 peserta kita nomor 3, kan begitu ya. Jadi menurut saya Pak Nasrul, ekskul yang tidak produktif diganti pelatihnya atau diganti pelatihnya atau diganti jenis ekskulnya. Karena saya melihat beberapa ekskul itu juga nggak efektif. Ada ekskulnya, tidak ada pelatihnya. Anak-anaknya udah semangat datang, tapi pelatihnya tidak datang. Pertama koreksinya itu. Yang kedua Pak Nasrul, yang saya tahu di sekolah negeri yang berprestasi itu, pelatih yang diambil adalah pelatih yang qualified. Contoh, kita punya potensi dayung. Kenapa kita tidak kerjasama dengan pengurus olahraga dayung tersebut untuk membina anak-anak kita? Pelatihnya langsung kita panggil, mau tidak anak-anaknya kita juga langsung di situ Pak. Harapan kita panjang itu Pak, dari Popda, Popnas sampai ke tingkat internasional. Itu Pak. Jadi kalau cuma kita mengharapkan ya begini lagi, padahal ekskul ini ujung lomba kita, gitu loh Pak. Jangan sampai nanti
catur nggak ada ekskulnya, ujungnya sama gurunya lagi, sama jangankan itu Pak, ada guru ekskul ketika lomba dia tidak mau nemanin anaknya, akhirnya guru olahraganya lagi. Itu kan jadi tragis ya, siapa yang melatih, siapa yang harus menemani kan gitu. Yang terjadi di kita seperti itu sih Pak. Kalau memang tidak efektif lagi, mending pakai kita nih, banyak potensi-potensi. Taruhlah nih sains, saya nih persiapan O2SN, ambil aja sama satu persiapan yang memang mumpuni, olahraga misalnya, atau seni misalnya. Jadi ketika ada orang tua itu komplain Pak, yang kita telepon siapa? Langsung dari guru kita sendiri kan gitu ya. Terlepas kita pasti ada peraturan, guru tidak boleh melatih gitu. Tapi bagaimana caranya biar lebih efektif juga, daripada orang lain juga nggak fokus, mendingan orang kita dulu, atau cari orang yang beneran profesional di bidangnya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Nugroho atas masukannya. Yang pertama kita bahas di sini ekskul. Ya, memang kan saya tadi sudah bilang kita punya 13 ekskul, tapi dari ekskul yang kita punya tidak ada pun yang menghasilkan juara anak-anaknya. Kebanyakan dari luar, dayung dari luar, catur dari luar, silat dari luar, panahan dari luar semua. Karate, taekwondo yang kemarin ya. Ya, taekwondo dari luar. Jadi nggak ada 13 ekskul kita itu yang menghasilkan. Saya sudah minta kesiswaan untuk mengevaluasi. Ya. Nanti kesiswaan yang akan mengevaluasi. Komite yang baru, ya, komite yang baru siap kolaborasi. Ya, kalau memang untuk ini ya, langsung aja saya sebutkan ya, untuk catur. Komite sudah mau menyiapkan pelatih catur. Nah, untuk catur, nah, berarti nanti kita akan adakan yang namanya ekskul catur. Ya. Kalau memang kata dia honornya kurang, insentifnya maksudnya kan kita memang sih ya kita mau cari pelatih yang qualified, cuma kan salarinya nggak ada. Boleh tambahan lagi Pak untuk bahasa salari. Sebenarnya Pak, di sekolah lain itu pun ada pungutan di luar itu. Ya. Jadi kita juga jangan mempermasalahkan itu Pak. Ya. Misalnya nih kita mau basket, memang harus ada sewa lapangan ya, anak-anak nggak apa-apa lah buat bayar gitu. Bahkan ada beberapa sekolah itu yang pakai SPP Pak, per bulan sekian gitu. Sebenarnya selama itu tidak Memberatkan orang tua. Kenapa tidak? Nah sayangnya anak kita itu banyak kendalanya tentang iuran. Iuran 5.000 aja susah. Padahal buat anak-anak juga, bukan buat orang lain. Kan buat dia juga. Sewa lapangan buat siapa yang main? Buat dia juga kan. Ya itulah. Kadang kan kita di sini ya itu kendalanya gitu. Makanya nanti setelah terbentuknya komite, nanti biar komite yang mengarahkan, ya. Komite yang mengarahkan, menjembatani dengan orang tua siswa. Ini gimana kita mau cari pelatih yang qualifier ya, yang berkualitas, yang profesional, ya kan, yang bagus. Gimana siswa-siswa mau prestasi, orang latihannya aja begitu-begitu doang. Ibaratnya gitu, orang gajinya aja pelatihnya cuma sekian, ya kan, 600 ya kalau nggak salah. Ya Bu Reni ya, insentif berapa? Ya 6,5 potong pajak lah ya, kurang lebih 630-an atau 620. Seperti itu sebulan. Cuma sih kalau dihitung-hitung kan mereka datang cuma sekali seminggu. Nggak mungkin jadi atlet. Nah makanya nanti ya kalau kita sudah dapat pelatih yang profesional, ya kan, berarti jam latihannya pun mereka nambah. Mereka tidak latihan hanya di hari Sabtu Minggu aja di sini, tapi pakai lapangan lain, misalkan sewa segala macam boleh, asal diketahui dengan pembinanya, diketahui dengan koordinator olahraganya. Itu saya pengennya kayak gitu. Misalkan ada iuran, ya kan? Itu pembina
minimal koordinator olahraganya mengetahui berapa besaran iurannya. Jadi kalau ditanya sama orang tua paham, bisa jawab. Jangan sampai, Pak emang bener ini ada iuran untuk basket tiap bulan atau ada uang kas pramuka sekian. Waduh nggak tahu Bu. Ya. Begitu tuh kebanyakan ditanya sama orang tua karena nggak ada informasi. Ya, jadi nanti ekskul Pak Agus tolong dibenahi. Kalau memang kan saya udah bilang, kalau memang ekskul itu nggak pernah latihan, nggak ada ininya, tapi gajinya dapat terus, insentifnya tiap bulan tuh nggak pernah nggak dapat, turun terus. Nanti kalau diminta pertanggungjawaban SPJ-nya nggak ada. Dia kalau ekskul yang itu di stop aja. Ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya untuk ekskul solusinya ya kita kalau memang perlu pelatih yang profesional kita akan datangi, kita akan bersurat misalkan catur atau dayung tadi ya, boleh kita ke ini tuh yang di Gerendeng di situ tuh ada yang tempat latihan dayung ya, Benteng apa Gerendeng apa gimana? Hah? Iya di situ tuh. Di waktu itu kan Pak Yogus pernah ikut jadi ini. Itu salah satu coach ya. Ini salah satu coachnya. Coach menjelang dalam air. Iya. Ya, menyelam dalam kopi. Ya itu untuk ekskul. Oke. Terus kita mau bahas apa lagi? Ya, Bu Elses. Boleh. Ini ada lagi nggak? Kan ada yang wirelessnya Bella. Pak Heru, wirelessnya mana? Katanya. Bismillah. Terima kasih Bang Nasrul. Tadi saya udah dengar ya semua yang Bapak sampaikan. Cuma mungkin ada klarifikasi ini yang kita rasakan Pak Nasrul. Pertama untuk sering jam kosong itu terus di cross check juga laporan dari orang tua itu apakah jam kosong itu guru sakit, diklat atau lainnya. Setahu saya teman-teman sangat untuk jam pelajaran itu paling mereka cuma ngasih kesempatan anak untuk sarapan Pak, karena kadang-kadang kita nyampe di kelas anak-anak masih makan. Paling selisihnya 5-10 menit kita udah aktif di kelas. Itu yang pertama Pak. Jadi mungkin laporan dari orang tuanya siapa, anaknya siapa, kelas berapa, itu guru yang gak masuk siapa, alasannya apa gitu. Tentang koordinasi lomba antara kesiswaan pembinaan ekskul wali kelas, ini sebenarnya mohon maaf juga nih Pak Yogus ya. Jadi selama ini sepertinya kita kurang koordinasi Pak. Jadi pernah kejadian Pak, waktu itu anak saya ikut PMR Pak, ada pelantikan di Ahmad Yani. Saya jujur nggak tahu, mamanya nanya, Bu Elsa hari ini anak-anak pulang berapa untuk pelantikan apa Mam? PMR. Akhirnya saya nanya Bu Husni, oh iya Bu Elsa gitu kan. Akhirnya saya sampaikan mungkin sekitar jam sekian malam karena udah dapat info dari Bu Husni. Kalau kita dari awal tahu gitu ya, untuk kesiswaan atau pembina lainnya disampaikan di grup formal hari ini ada pelantikan ini, acara ini anak-anak mungkin sekitar jam segini sampai jam segini estimasinya. Jika nanti perlu nomor handphone hubungi nomor bapak ini atau ibu ini gitu kan. Itu yang ketiga ya Pak ya. Kemudian untuk kesepakatan kemajuan SMP Negeri 17. Jadi mungkin banyak kajian sepertinya Pak Nasrul dari kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru. Kalau kita lihat sekolah-sekolah bagus itu sebenarnya disiplinnya yang bagus Pak. Untuk disiplinnya bagus kita harus berani dan harus tegas. Kalau saya lihat itu sistemnya sistem poin Pak di kelas di sekolah-sekolah lain. Jadi ada poin misalnya 0 sampai 25 teguran lisan, 25 sampai 50 bertulis gitu ya orang tua, nanti 50 sampai 75 panggilan orang tua, bikin surat perjanjian. Di atas 100 mungkin nanti akan ada sanksi atau pembinaan edukatif buat anak gitu. Jadi itu perlu dikaji dan kita harus punya medianya Pak gitu, poin-poinnya apa, kemudian kita harus punya SOP-nya seperti apa gitu ya. Terus kalau bisa kita punya database online. Jadi ketika menyambut siswa di sana,
itu ada yang tim catat, kemudian ada tim yang nanti memasukkan ke online setelah anak-anak selesai gitu ya, poin-poin tersebut. Nanti di online tersebut akan kelihatan, akan langsung merah nih Pak. Oh ini yang masuknya masih kuning, berarti dia poinnya 75%. Yang merah berarti jadi dia udah otomatis Pak. Itu bisa kita buat seperti itu gitu. Terus kita harus punya nih Pak Yagus, maaf ya Pak Ygus ya, tanggal berapa kita untuk razia rambut, razia kuku, make up, skincare. Anak-anak kadang-kadang nggak pakai sepatu pada saat KBM, itu kita akan kasih poin. Nggak pakai ciput, kadang-kadang rambutnya kemana-mana, jilbabnya kemana-mana gitu kan Azrul. Itu semuanya kaitannya dengan teknis nanti kan Azrul. Untuk terakhir untuk pembinaan akidah, fikih dan akhlak, mungkin perlu lebih ditekankan karena kondisi zaman kan sudah berubah ya, perkembangan media sosial luar biasa. Jadi mungkin kita lebih ke pertama ke praktek baik Pak, seperti keteguhan iman gitu ya, ibadah sehari-hari, kemudian etika pada diri sendiri, kemudian ada tentang pesan kuat jauhi pergaulan bebas, perilaku menyimpang sesama jenis. Ini udah luar biasa terjadi di sekolah kota besar Pak. Kemudian narkoba, rokok vape Pak, kemudian tawuran, kekerasan, pengaruh medsos, cara menghindari pergaulan negatif. Jadi intinya gini, pesan untuk siswa jangan menghancurkan masa depanmu karena hanya ikut-ikutan. Terus jangan cari validasi dari hal-hal yang salah. Mungkin banyak hal yang kita bisa sampaikan ke siswa, kita agendakan, nanti kita akan cari guru-guru juga yang akan penyampai materi yang memang mumpuni di situ. Kalau materi kan banyak ya Pak di internet kita bisa cari gitu. Saya yakin teman-teman di sini luar biasa ya. Pasti kami semuanya ingin 17 lebih baik Pak. Ketika ngomong 17, wah 17 ya hebat ya gitu kan, disiplinnya bagus gitu, anak-anak jebolan di sana attitude-nya bagus. Kita kan harapannya itu ya Pak Nasrul ya gitu. Jadi insya Allah kita semua mau kok berkolaborasi untuk membuat 17 lebih baik lagi gitu. Apa yang enggak gitu. Di sini kan dapur kita ya Pak ya. Terus kalian kita ibadah di sini, apa yang bisa kita buat anak-anak kita gitu. Mungkin itu saja Pak Nasrul. Maaf nih agak banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad, tambahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah atas izinnya. Ini ada usulan dari para pelatih, memang untuk yang eskul pramuka ya Bapak. Kita untuk yang lomba itu sebenarnya banyak untuk eskul pramuka, cuman memang yang dari dinas itu agak susah karena waktu itu kan Bapak kepala sekolah bilangnya kalau kita misalnya ikut perlombaan itu memang dari sekolah tidak ada duitnya, nggak ada ongkosnya, nggak ada transportnya, jadi disuruhnya cari yang dari dinas perlombaannya. Untuk yang eskul pramuka agak sulit Bapak, terus terang, jadi adanya yang dari swasta kebanyakan. Nah, ini ada usul kalau bisa
1 tahun itu ada jatah. Tiap eskul itu kan kita ada anggaran dari koperasi ya, kalau nggak salah. Nah itu dijatahin tiap eskul itu pokoknya satu tahun itu ada jatah untuk ikut perlombaan, dianggarin satu kali aja jatahnya. Eskul yang lain juga kayak gitu Bapak, biar adil, biar anak-anak itu ada semangat tujuannya. Karena kan fitnahnya kayak gitu, jadi ngandelin anak-anak terus, takutnya kayak gitu. Jadi kalau bisa ya tiap eskul, semua eskul itu ada jatah anggaran untuk ikut perlombaan. Itu saja sih Bapak, terima kasih. Ya, makasih Pak Yakman. 2 orang dulu ya kita bahas biar nggak terlalu panjang ya. Yang pertama Bu Elses. Terima kasih masukannya Bu Elses untuk kemajuan SMP Negeri 17 Tangerang. Memang saya akuin untuk kegiatan mulai dari PTM ya, tadi saya sudah bilang, ini yang menyampaikan materi hanya Pak Hairul lagi, Pak Aib lagi, yang lain nggak ada. Nanti saya minta bantuan ya untuk tim Miss Dwi, Bu Haji, untuk tim siapa yang menyampaikan materi di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis. Ya, kalau di hari Jumat mah bisa sama-sama. Bisa Pak Aib, Pak Hairul, bisa Pak Yani. Ya. Kemudian dibikin juga materinya. Apa nih yang mau disampaikan? Itu banyak materi yang disampaikan sama Bu Elsa. Masalah tadi, ya kan, pergaulan sesama teman, pergaulan sesama jenis apa yang dilakukan sebagai guru, dosa itu. Kalau membiarkan, kita sudah tahu materi itu harus disampaikan. Jangan itu mereka head aja, ya itu iya kan, bungkus softteknya itu harusnya diapain dulu, dicuci. Itu kan kayaknya anak-anak nggak tahu tuh, nggak paham. Mungkin sama orang tuanya juga nggak dikasih tahu, kali nggak diajarin, ya kan? Gawang khusus wanita ya. Kemudian bahaya tadi nafsa, pet, ya kan? Itu kan bisa disampaikan materinya gitu. Jadi dijadwal, karena nggak dijadwal jadinya bingung. Ini apalagi ngeblank, apalagi yang perlu disampaikan, apalagi yang perlu disampaikan. Terus di ini Bu Haji, Bu Dwi, tunjuk teman-teman semua, cari materinya, kasih materinya, semua harus bisa menyampaikan. Kita bikin jadwal juga, wali kelas juga bisa menyampaikan. Ya, jadi dibikin jadwalnya supaya outputnya ada yang disampaikan gitu. Nggak cuma itu lagi. Jadi anak-anak juga bosan ramai sendiri dia di lapangan. Karena materi nggak menarik, itu lagi. Nggak ada inovasinya gitu. Ya itu untuk PTN. Kemudian apa lagi dari proses? Kerapihan ya. Kerapihan disiplin. Ya, tentang kerapihan disiplin siswa. Memang saya lihat ya, anak-anak kita ini orang tuanya memang ekonominya di bawah rata-rata kebanyakan, hampir 50%. Ya, hampir 50% ekonominya di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau kita meminta istilahnya mau bersih, ya kan, mau seragam, ya kan memang agak kesulitan. Cuma kan kita belum coba. Maksudnya gini, misal, ya kan, kita biasakan
seragam itu begitu datang seragamnya harus masuk rapi, rambutnya disisir, ya kan? Nah kalau rambutnya nggak disisir, ada petugas yang nyatet namanya siapa, ya kan, ada poinnya berapa. Ntar besok dilihat lagi, oh masih kayak gitu. Ntar besok dilihat lagi, oh si A lagi kayak gitu lagi sama. Nah panggil orang tuanya. Tuh, jadi orang tua tuh pengennya pakai gitu, ada laporan Bapak Ibu, yang ada report. Jadi kalau anaknya memang melakukan kesalahan, tuh orang tua pengennya dikasih tahu, jangan cuma didiemin doang. Boleh tambahan sedikit? Iya, Pak? boleh, Sis. Mumpung ingat ya, jadi terkait dengan pernah saya sampaikan, kita butuh support kerjasama dari wali kelas. Dimanapun nanti ketika itu poin-poin didapatkan oleh anak, tapi yang menyampaikan akses langsungnya adalah wali kelas, gitu. Jadi memang butuh kerjasama yang solid dengan wali kelas biar program ini bisa jalan. Jadi kesiswaan, pembina OSIS sama wali kelas itu untuk kedisiplinan itu benar-benar harus satu jalan. Iya, boleh Sis. Ya jadi itu dibutuhkan peran wali kelas. Jadi nanti dari yang piket misalkan, ini coba ditolong yang muda-muda, Bu Heni, Bu Latifa, Bu Aurora, Bu Diana, Bu Eli, Bu Latifa, Bu Diva, Putri, Bu Pamiftah, Bella, Aurora, Fitri, RST, ya kan, Bu Ruli, Bu Nika, lah yang masih muda-muda lah pokoknya tuh. Bu Ruli masih muda ya? Masih. Angka 17 ke atas. Coba cari aplikasi yang bisa merekap ini ya, bikin rekapan kayak semacam pelanggaran. Nanti dapat data-data siswanya, minta sama Bapak Angga tarik dari Dapodik, nama-namanya masukin ke situ, bro, ya kan, kelas 91, 92 sampai 78 misalkan, ada semua tuh bentuk pelanggarannya, misalkan apa, poinnya berapa di situ. Jadi kita nggak usah lagi pakai buku, karena kalau pakai buku, ya kan, dikasih bukunya ke anak, begitu anak melanggar, mana bukunya? Ya nggak ke bawah Pak, hilang, percuma. Jadi online aja, sekarang udah zamannya digital, dari HP pun bisa ngisinya. Sebetulnya gampang, nggak perlu aplikasi juga, bikin aja di Google Sheet, ya kan, aksesnya hanya diberikan kepada beberapa orang yang bisa akses aja. Anak hanya bisa lihat, orang tua hanya bisa lihat aja, hanya sebagai pelihat, kan bisa di Google Sheet. Yang sebetulnya nggak perlu aplikasi, cuma karena memang belum ada kemauan dari kesiswaannya, ya, makanya kesiswaannya harus lebih gercep, ya, harus lebih semangat. Kolaborasi sama yang muda-muda, ya, harus kolaborasi sama yang muda-muda. Cari ya, pokoknya saya minta dibuatkan seperti itu. Ya, jadi nanti begitu ada siswa yang terlambat, jangan, ini saya tahu, ya, Pak Yogus dan anak-anak OSIS MPK pasti nyatet terus siswa yang ketinggalan. Cuma kan laporannya banyak. Ada nggak laporannya ke wali kelas? Ada nggak Miss Louis? Nggak ada. Ngapain cuma dia catat di HP doang tapi nggak ada feedbacknya ke orang tua. Nama kerja ngerjain anak-anak doang kalau begitu, tapi tidak ada tindak lanjut. Ya, jadi tolong dibantu ya, kasih masukan ke kesiswaan, ya. Dan kesiswaan harus mau menerima masukan, harus menerima kritikan, ya, kritikan yang sifatnya membangun, bukan maksudnya mau menggurui, ya. Saya belajar dari Pak Jamal, walaupun beliau sekarang sudah di provinsi, tapi tetap masih bisa minta bantuan ke kota. Nggak malu gitu. Masih minta saran, masukan saya untuk SPMB,
Provinsi Banten supaya lebih baik. Nggak malu, nggak ini gitu. Kita pun contoh lah beliau gitu. Nggak malu minta masukan ke bawah, jangan mentang-mentang gue dari provinsi nih, orang provinsi gengsi ya, gue minta sama orang kota. Nggak ada anggaran gitu. Gue udah senior nih, minta masukan sama junior, malu. Nggak ada majunya kalau begitu. Ya, jangan malu dikritik kalau memang kritiknya itu bagus, membangun. Dan kita pun jangan malu bertanya. Kalau kita malu bertanya, ya itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain, mandek aja di sini, stuck. Ya jadi itu. Ya, baik Bapak Ibu, nanti akan diteruskan sama Miss Dwi, Pak Yogus, Pak Yani sama Mbak Titi. Ya, saya izin keluar, tapi sebelum saya izin keluar meninggalkan ruangan ini, ya, yang saya minta tolong tadi satu, buat aturan bersama kesepakatan ya dari siswa mulai datang, kemudian siswa belajar, siswa istirahat, sampai siswa pulang, bikin kesepakatan, termasuk Bapak Ibu guru mendampingi siswa. Di dalam kelas sudah ada yang namanya agenda kelas. Itu diisi nggak sama Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau diisi. Ya. Sama guru mapel diisi. Oke. Saya minta dari wali kelas laporan setiap bulannya, siapa aja guru yang tidak mengajar, tolong rekapnya setiap bulan saya minta. Ya, nanti kita mulai tertib administrasi. Karena saya pun menyampaikan informasi ke orang tua, ibu, bapak, silahkan Bapak Ibu laporkan ke saya melalui putra putri Bapak Ibu. Jika memang dia setiap harinya ada jam kos, pelajarannya siapa? Tuh, sampai saya sudah bikin pernyataan demikian ke orang tua. Silakan ibu langsung WA ke saya. Kalau memang ya di setiap harinya ada jam kos, minta putra putri Bapak Ibu ya kan tulis pelajarannya. Ya, pelajaran apa, siapa gurunya, jam keberapa yang kosongnya, laporin ke saya. Tuh, saya sudah minta ke orang tua ya, melalui putra putrinya nanti akan ada laporan seperti itu. Wali kelas nanti saya minta rekapnya. Kemudian TU bantu merekap, mana TU-nya nih? Bantu merekap siswa yang ketinggalan atau terlambat hadir. Ya. Kalau dulu waktu saya sekolah guru piket itu berperan banget. Jadi ada anak yang terlambat, guru piket bikinin tuh surat izin masuk kelas. Kalau sekarang kan enggak. Mereka siswa telat, ya kan udah langsung masuk aja. Tapi nggak dikasih izin. Udah lama kesiswaan. Ya, dilakukan pembinaan. Ya. Cuma kan tetap masuknya ke kelas kan dia terlambat. Harusnya kan ada izin. Nggak ada, nggak. Harusnya sih memang tidak ada terlambatnya di sana pada saat PTM. Makanya kan saya bilang dari PTM, ya kan beberapa kali nih siswa itu nggak ikut PTM, nanti laporin ke orang tua, panggil orang tua, pengennya orang tua tuh kayak gitu. Ada reportnya dia boleh, nanti pakai sistem poin boleh, nanti dibikin, ya kan? Tidak ikut pembiasaan hari Senin, si Rama misalnya, ya kan? Selasa dia tidak ikut, Rabu, ya dia ikut, Kamis ya dia nggak ikut, ya kan? Kan ada poinnya tuh, nanti terekam.
Itu nanti setelah poin berapa 50 misalkan, panggil orang tuanya atau laporkan ke orang tuanya hari itu juga. Dan wali kelas jangan sayang-sayang sama kuota. Apa WA doang masa sayang sih laporan? Ibu nih anaknya hari ini nggak ikut kuota, apa nggak ikut kuota, nggak ikut PTM, laporin langsung. Pengennya orang tua kayak gitu. Kalau perlu emang istilahnya dikasih hukuman ya hukum. Cuma jangan pakai hukuman fisik segala macam ya. Boleh nggak bersihin toilet, nyapu misalkan, bersihin drainase yang berkaitan dengan adiwiyata aja. Kan banyak nih kita mau adiwiyata, ya kan? Mungutin daun-daun kering misalkan siapin kantong kreseknya nih, pokoknya kamu mungutin daun kering sampai penuh 1 kresek misalkan. Nggak apa bisa. Nanti kan daun keringnya itu taruh di trash bag ya, planter bag untuk bikin kompos. Sebagai kesiswaan, ternyata kita Ya. Kecuali senam ya Pak. Ya, kalau yang Bapak Ibu izin, coba dengarkan. Kalau yang Bapak Ibu izin berhalangan hadir, ya silakan ke kurikulum terlebih dahulu, ya ke kurikulum, kemudian ke saya, ya. Jadi ada 2, bukan cuma saya sendiri. Jadi kurikulum juga mengetahui. Nah ini sekali lagi ya saya ingatkan, Bapak Ibu yang mau izin, ya bukan yang mau izin, kalau yang urgent, ya urgent sakit, ya kan lemas, PHP, ya asam uratnya kumat, ya asam uratnya kumat, misalkan ya, encok, pegal-pegal, tiba-tiba nggak bisa jalan, ya, Bukan angkat izin ke ya meriang, izin ke Bu Dwi kurikulum, terus baru izin ke saya. Takutnya saya nggak lagi di sekolah, Bapak Ibu izin ke saya nggak bisa menyampaikan ke guru piket. Tapi kalau sudah ke kurikulum, walaupun nggak ke saya nggak apa-apa. Yang penting nanti tinggal saya tanya, guru piketnya tahu karena sudah dapat info dari kurikulum. Atau bagus-bagus ditambah lagi dengan guru piket, jadi 3, ya. Ya, itu 3 ya. Misalkan kalau Bapak kan tujuannya ada orang tua tuh, ada prokes kan. Ini nggak masuk, terus nggak izin sama Bapak. Oh iya, sakit. Ya kalau izin kan, oh ini lagi sakit, gitu maksud saya. jadi gitu ya, itu ketiga orang ya, ke saya, ke kurikulum sama ke guru piket. Ya jadi biar model semua. Nah, saya minta sekali lagi Pak Yani